Ketika otak manusia tidak mampu berpikir lagi, secara sederhana Allah Subhanahu wa taala memberikan dua solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Pemirsa Ramadan Berkah SDIT Insan Teladan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat di atas menunjukkan secara khusus keutamaan sabar, karena sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dari berbagai penderitaan dan musibah. Sabar bermakna al-habsu, yang artinya menahan diri. Secara sederhana, sabar dapat dipahami sebagai sebuah sikap menahan diri dari sikap buruk agar kita tidak semakin terpuruk dalam suatu keadaan. Ketika otak manusia tidak mampu berpikir lagi, secara sederhana Allah Subhanahu wa taala memberikan dua solusi, yaitu sabar dan sholat. Para ulama menjelaskan bahwa sabar mencakup akan tiga hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa melaksanakan kewajiban dan ketaatan. Yang kedua, sabar dari maksiat Allah, yaitu kita menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah, yaitu kita menahan diri dari sikap menentang takdir Allah, bersabar atas takdir buruk yang menimpa kita, dan juga menahan diri dari sikap jengkel dan marah terhadap qada dan qadar Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sementara itu, sholat juga memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Sholat menjadikan jarak seorang hamba dengan Tuhannya sangat-sangat dekat, terutama di setiap sujudnya. Karena itulah, sholat merupakan ibadah terbaik dalam bentuk penyandaran seseorang hamba kepada Rabb-Nya. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Intinya, sholat itu bentuk kesadaran sempurna akan jati diri seorang hamba, bahwa dirinya lemah dan butuh bersandar kepada Allah, bahwa pekerjaannya jauh dari kesempurnaan dan butuh bersandar kepada yang maha sempurna agar profesional dan dalam setiap kerjanya. Sesungguhnya rezekinya sempit dan terbatas, sehingga butuh kepada Allah yang maha luas karunia-Nya, bahwa dirinya tak bisa lepas dari masalah, sehingga butuh bergantung kepada Allah akan pertolongan dan menghilangkan masalah. Apapun yang Anda keluhkan dari kekurangan, kelemahan, keterbatasan Anda dalam hidup ini, maka itulah fitrah Anda sebagai manusia yang membutuhkan Allah dalam setiap urusan. Segeralah buang kesombongan itu, lalu rendahkan dirimu, bersimpuh di hadapannya yang maha sempurna. Kaitan antara sabar dan sholat adalah bahwa keduanya saling memperkuat satu sama lain. Ketika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, kita akan memperoleh ketenangan batin yang dapat membantu kita bersabar dalam menghadapi ujian. Sebaliknya, ketika kita bersabar, kita akan lebih mudah melaksanakan sholat dengan khusyuk dan benar.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.